Pagi ini renungan kita diambil dari kitab Ibrani ayat 10 sampai 36. Ya, ayat 10. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hari ini temanya tentang ketekunan. Apa itu tekun? Tekun itu adalah rajin, giat, bersungguh-sungguh. Atau bisa juga ketekunan itu tetap bertahan teguh, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, sampai mencapai apa yang diinginkan. Anak-anak, dalam hidup kita harus tekun. Orang yang tekun sama orang yang malas-malasan akan berbeda kehidupannya. Jadi kalau orang malas, ya siap aja akan mengalami kebodohan, kemiskinan. Tetapi sebaliknya, orang yang tekun pasti mengalami keberhasilan, kesuksesan. Dalam hidup ini anak-anak, tidak ada yang instan. Semuanya melalui proses. Orang untuk menjadi seorang pemimpin, presiden, dia harus dari bawah dulu, nggak langsung ke atas. Jadi hidup ini proses anak-anak. Untuk kamu mencapai cita-citamu, untuk menjadi dokter, kamu harus sungguh-sungguh belajar, nggak boleh malas-malasan. Nah, bagaimana kalau mau jadi dokter sekolahnya malas zoomnya, malas bacanya, ya nggak bisa. Jadi anak-anak, kalau kamu mau berhasil, dari sekarang kamu harus giat, kerja keras, pantang menyerah. Pasti dalam sekolah anak-anak kamu mengalami namanya kesulitan, ya itu wajar anak-anak. Tetapi kamu nggak usah menyerah. Itu memang proses, ya kehidupan. Nggak seperti membalikkan telapak tangan. Nggak mudah anak-anak, gitu. Jadi kalau membalikkan telapak tangan itu mudah. Tetapi kalau kita mendapatkan keberhasilan, pasti mengalami namanya proses. Ada jatuh, ada bangun. Nah, bagaimana pada pagi hari ini secara sekuler juga anak-anak kita dituntut kerja keras. Di dalam Tuhan juga anak-anak kita perlu kerja keras, tekun di dalam Tuhan. Akan berbeda anak-anak kehidupannya secara rohani maupun secara jasmani. Pagi ini anak-anak, Miss mau sampaikan bahwa ketekunan itu akan membuat kita kuat. Nah, orang yang tekun, dia tidak akan mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Dia harus maju terus. Aku harus lebih giat untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, anak-anak kalau ingin menjadi dokter, anak-anak harus tekun dari sekarang. Belajar sungguh-sungguh, kerja keras, supaya apa yang kamu cita-citakan sekarang bisa berhasil. Jangan putus asa. Nggak bisa satu, terus berusaha, terus mencoba. Kamu tahu anak-anak, Thomas Alva Edison untuk menemukan lampu, dia bercoba beberapa kali, dia gagal anak-anak. Kalau Miss pernah baca itu 300 kali dia gagal. Akhirnya dia berhasil. Kegagalan bukanlah sesuatu yang tertunda untuk mencapai keberhasilan. Nah, anak-anak, kalau kita tekun, kita kuat anak-anak. Nggak akan mudah goyah, nggak akan mudah putus asa. Kamu tetap kokoh, pegang pendirianmu. Aku harus bisa. Nah, yang kedua anak-anak, tekun itu kunci keberhasilan. Orang yang tekun akan berhasil hidupnya. Nggak ada orang yang tekun itu hidupnya nggak berhasil. Berhasil bukan hanya milikin harta yang banyak, enggak nak. Keberhasilan itu ya dia berhasil dalam pendidikannya, berhasil dalam keluarganya, berhasil dengan usahanya. Jadi nggak diukur dengan uang yang banyak keberhasilan itu anak-anak.
keberhasilan itu justru bagaimana hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, hidup kamu harus bermanfaat bagi orang lain, jangan jadi sampah. Sampah masyarakat itu apa? Pencuri, perampok, itu sampah masyarakat. Nah, hidup kamu harus nanti ketika kamu dewasa, anak-anak, kamu harus berhasil jadi orang. Nah, paling tidak kamu punya pekerjaan yang bisa nama kamu baik di mata masyarakat. Jangan sampai itu si Joko perampok. Nah, malu-maluin sekolah Galatia. Kamu harus, wah itu tuh anak siapa itu, si Torus. Waduh, dia jadi gubernur. Nah, jadi anak-anak kita harus tekun dari sekarang. Sekarang kamu mau jadi apa? Kamu sekarang harus tekun belajar terus. Kalau mau usaha juga tekun. Dari modalnya misalnya 5.000, taruhlah 100.000, harus tekun mengembangkannya. Jadi usahanya lama-lama besar. Buka tokonya harus pagi jam 5. Nah, jadi terus tekun anak-anak, jangan putus asa. Nah, yang ketiga anak-anak, ketekunan itu akan mendapatkan keselamatan. Kalau kamu sekarang tekun secara rohani anak-anak, tekun berdoa, tekun baca firman, maka keselamatan akan kita raih. Jadi mulai sekarang secara jasmani, secara rohani kita perlu ketekunan anak-anak. Supaya apa? Tuhan itu senang kepada anak-anak yang tekun. Maka Tuhan akan memberikan keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Jadi berbeda anak-anak. Kehidupan orang yang malas sama kehidupan orang yang rajin, tekun, nanti akan dilihat dari buahnya, akan dilihat dari kehidupannya. Nah, dari sekarang anak-anak misalkan lihat, waduh, si Aga waktu kelas 1 sekolah dia tekun, akhirnya dia jadi apa? Jadi polisi. Contoh. Nah, yang satu malas belajarnya jadi apa? Perampok. Ya, dia mau cepat-cepat kaya, mana bisa. Kalau mau kaya ya harus kerja. Mulai berusaha. Nggak mungkin orang itu jadi kaya terus langsung bim salabim ada kedabrak langsung kaya. Enggak, anak-anak. Harus mengalami proses kehidupan. Nah, sekarang kamu prosesnya apa? Belajar. Sekarang kamu belajar sungguh-sungguh, belajar yang tekun. Di samping itu kamu juga banyak berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Pasti dengan kamu berdoa, belajar, maka keberhasilan akan kamu raih nanti di masa yang akan datang. Jadi ingat pesan Miss Lasmi, tekun mulai sekarang, rajin, kerja keras supaya cita-citamu dapat berhasil. Amin. Yuk kita berdoa.